Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Online Sistem Basis Data 2. Perkenalkan, nama saya Fauziah Aulia. Saya yang akan menjadi PJ teman-teman selama 1 semester ke depan. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas konsep dasar PL/SQL. Kita langsung aja. Oke, pertama-tama software apa sih yang digunakan? Di sini kita menggunakan Oracle Database 11 Expression Edition. Teman-teman pastiin udah download ya. Lalu kita di sini juga menggunakan run SQL command line nanti untuk memasukkan perintah-perintahnya. Lalu selanjutnya, apa sih PL/SQL itu? Nah, PL/SQL adalah Procedural Language Structured Query Language, merupakan sebuah penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural dan SQL syntax. Berbeda dengan SQL yang hanya mementingkan bagaimana mendapatkan hasil, dengan PL/SQL juga akan diketahui bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Oke, di sini ada fitur-fiturnya. PL/SQL terintegrasi dengan SQL, menawarkan pengecekan error yang luas, memiliki berbagai jenis data, memiliki berbagai struktur pemrograman, mendukung pemrograman terstruktur melalui function dan prosedur, mendukung pemrograman berorientasi objek, serta mendukung pengembangan aplikasi web dan halaman server. Lalu keuntungannya apa aja? Pertama, ada peningkatan kinerja, portable, dapat mendeklarasikan variabel, dapat menggunakan struktur kontrol, ada loop, for, dan while, security, higher productivity, better performance, serta PL/SQL menyediakan dukungan untuk OOP dan menyediakan dukungan untuk mengembangkan aplikasi web dan server pages. Oke, teman-teman, di sini ada struktur blok PL/SQL. Terdiri dari declare, begin, exception, dan end. Di sini jangan lupa ada slash-nya. Itu artinya program yang kita tulis itu udah selesai gitu. Lalu teman-teman, ada hal yang harus dilakukan sebelum kita ngerjain activity-nya. Pertama, teman-teman jalanin dulu run SQL command line-nya, lalu koneksi menggunakan username dan password default yang diinput saat install pertama kali. Lalu 3, buatlah user database atau skema database dengan menggunakan nama masing-masing. Jadi nanti kita menggunakan nama sebagai username dan npm sebagai passwordnya. Lalu berikan hak akses kepada user yang akan digunakan. Oke, kita coba. Oke, hal yang mau kita lakukan adalah buka run SQL command line-nya dulu. Kalau udah, teman-teman, sekarang kita connect dulu. Caranya dengan menuliskan connect. Lalu enter username, ini yang masih sistem gitu. Sistem. Lalu masukin password yang teman-teman masukin saat install pertama kali. Saya Oracle, jadi masukin connected. Terus kalau misalkan udah, kita create user database-nya dengan cara create user, nama masing-masing, Fauziah, identified by, lalu gunakan npm, lalu jangan lupa ditutup user created. Kalau misalkan udah, sekarang kita kasih grant ke si usernya itu. Caranya grant connect resource to namanya. Terus kita coba grant succeeded. Lalu kita disconnect, masuk ke si usernya. Disconnect. Oke. Lalu kita connect lagi. Kali ini kita pakai si usernya. Sorry, nggak usah. Namanya Fauziah dengan password npm 24167.
Jangan lupa di enter connected zip. Oke, kalau udah selesai ngerjain pre-activity-nya, teman-teman sekarang kita akan membuat tabel-tabelnya. Itu di sini ada beberapa poin juga. Pertama, kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Di situ field-nya ada NPM, nama, jenis underscore kelamin, dan juga jurusan. Untuk tabel dosen, kita punya field kode underscore dosen, lalu nama underscore dosen, dan juga jenis underscore kelamin. Lalu yang terakhir kita membuat tabel jurusan. Di situ fieldnya ada kode underscore jurusan, nama underscore jurusan, dan juga deskripsi. Lalu pada poin B, pada masing-masing tabel tampilkan deskripsi dari tabel-tabel tersebut. Poin C, tampilkan nama-nama dari seluruh tabel yang sudah dibuat dengan menggunakan perintah DDL. Lalu jangan lupa teman-teman sertakan screenshot dari setiap langkah-langkahnya untuk ditaruh di activity-nya. Oke, kita coba aja. Di sini kita mau membuat pertama tadi namanya mahasiswa ya. Create table mahasiswa. Lalu kita buat fieldnya ada NPM menggunakan varchar 2 ya teman-teman, varchar 2 panjangnya 8, lalu ada juga nama menggunakan varchar 2. Oke. Panjangnya ada 30, lalu ada field jenis underscore kelamin. Di sini kita nggak pakai varchar, kita pakainya char aja. Lalu di sini kita punya jurusan menggunakan varchar 2, panjangnya adalah 30. Oke, jangan lupa tutupnya ada 2. Lalu kita enter. Oke, table created artinya udah sukses dibuat. Lalu yang kedua adalah create table dosen. Di dosen kita punya field kode underscore dosen. Di situ varchar 2. Varchar 2 dengan panjang 8, lalu ada nama underscore dosen dengan varchar 2 tipe datanya. Panjangnya adalah 30 sama kayak si mahasiswa tadi. Lalu di sini ada yang terakhir jenis underscore kelamin. Di sini kita pakai char juga 2 saja, lalu cukup ini aja fieldnya. Kita lihat, ada error di oke. Ini kalau misalkan mau cepat, shorthandnya itu arrow up, arrow yang atas itu. Create table dosen. Lalu ada kode dosen varchar 28, lalu ada nama dosen varchar 2, 30. Oke. Lalu kita enter. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin charnya ada isinya 2 saja. Lalu kita lihat ada error lagi, table created. Lalu selanjutnya kita buat create table, namanya adalah jurusan. Dia punya field kode underscore jurusan dengan tipe data varchar 2. Varchar 2 dengan panjang 8. Lalu field nama jurusan. Varchar 2 juga. Dan isinya 30. Oke, varchar. Lalu ada deskripsi. Dia menggunakan varchar 2
dan panjangnya 50. Jangan lupa ada 2 tutupnya. Lalu kita lihat table created. Oke, poin A kita udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita melakukan si poin B. Ini kita cukup menggunakan perintah desk mahasiswa, lalu desk dosen, lalu kita desk jurusan. Oke. Sip, di sini kita udah bisa ngelihat gimana struktur desk si table yang kita punya dengan menggunakan perintah desk nama table. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman udah selesai aktivitinya, sekarang kita bahas laporan akhirnya. Jangan lupa formatnya adalah la1_sbd_nama_npm.pdf. Sama kayak activity formatnya, yaitu PDF. Lalu di sini tugasnya adalah pertama jelaskan konsep dasar PL/SQL, lalu ada jelaskan perbedaan SQL dan PL/SQL. Ketiga, jelaskan dan sebutkan bentuk umum PL/SQL. Keempat, bagaimana cara mengkoneksikan ke database. Ini yang kita udah buat tadi ya teman-teman. Lalu jelaskan step-stepnya dan sertakan screenshot-nya. Deadline-nya adalah 1 jam sebelum praktikum minggu selanjutnya. Oke, gimana teman-teman? Masih mudah ya untuk pertemuan satunya? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan langsung chat ke saya atau bisa ditanyain ke forum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.